Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar saya sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman semua di kelas 6. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal TKA yang nanti teman-teman kelas 6 ini akan dihadapi di sekitar bulan Maret atau April ya. Yang akan kita bahas yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Bagi teman-teman semua yang baru bergabung di channel YouTube Bernalar Official, nanti teman-teman semua bisa menonton video sebelumnya pembahasan soal TKA Matematika. Insya Allah untuk linknya akan dicantumkan di kolom deskripsi. Dan agar bermanfaat channel ini, silahkan teman-teman semua share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bernalar Official. Oke, sekarang kita langsung saja teman-teman. Di sini ada sebuah gambar ya, ada gambar. Nah, warna kuning saja ya, warna kuning. Ada harimau, ada ini kancil ya, ini kancil, ini kelinci, ini badak bercula satu ya. Ada badak, mereka sedang di danau ya, di sebuah danau. Oke, judulnya Danau untuk Semua. Di hutan ada sebuah danau tempat semua binatang minum. Suatu pagi, air danau menjadi kotor karena Rino si badak berendam di dalamnya. Binatang-binatang lain jadi tidak bisa minum, namun mereka takut menegur Rino karena badannya besar dan bercula. Mereka diam 1000 bahasa. Rino malah merasa bangga karena jadi pusat perhatian. Esoknya, Rino masih berendam. Binatang-binatang makin kehausan. Aduh, bagaimana ini? Ujar Bani si kelinci. Hewan lain juga mulai gelisah. Binatang-binatang hutan pun berkumpul dan bermusyawarah. Hari, si harimau mengusulkan agar meminta bantuan Ucil si kancil. Setuju! Semua binatang berteriak antusias. Ucil menemui Rino. Selamat siang, Tuan. Maaf mengganggu Tuan. Ada kabar penting, kata Ucil dengan lembut. Rino segera bangun. Ia merasa tersanjung dengan ucapan Ucil. Kabar apa? Cepat bicara, kata Rino. Hamba kasihan kepada Tuan. Badan besar berendam di danau kecil. Tidak pantas, Tuan. Oh ya, ada makhluk yang menutup jalan air supaya tidak mengalir. Sayang, makhluk itu tidak kelihatan oleh mata kita. Dia makhluk gaib, lanjut Ucil. Rino mengerut dahinya. Percayalah Tuan, ujuk Ucil. Rino segera berlari menuju pohon nangka. Ia pun menanduk pohon itu selama setengah hari. Sementara itu, binatang yang lain bergantian untuk minum air danau. Rino selesai menumbangkan pohon nangka, ia kembali menuju danau. Sementara binatang lainnya sudah meninggalkan danau. Mereka sudah tidak haus lagi. Oke, berarti di sini tokohnya ada si Rino, si badak ya, si Rino. Kemudian ada si kelinci itu si Bani ya namanya ya. Kemudian ada si Hari, ini si harimau ya. Nah, kemudian ada si Ucil itu ini si kancil ya. Jadi mereka ingin minum tetapi danaunya kotor. Mau minumnya bagaimana ketika air danaunya kotor? Karena ulahnya si Rino, si badak ini. Tapi mereka tidak bisa melawan karena si badak ini ya ini ada culanya ya, ada culanya yang tajam. Nah, kemudian si Hari ini usul ya bagaimana supaya yang ngusirnya itu si kancil, si Ucil ya, karena dia cerdik, cerdas, dan mereka setuju semua hewan yang ada di situ. Dan benar saja ya, si badak akhirnya keluar dulu dari danau dan mereka binatang lainnya minum ya. Nah, ceritanya seperti itu teman-teman ya tadi ya. Oke, sekarang kita baca soal nomor 1. Siapa yang memiliki usul untuk meminta bantuan hewan yang cerdik? Nah, siapa tadi yang usul? Nah, si Hari ya teman-teman, ini nih. Nah, si Hari mau usul pada hewan lain supaya si Ucil ya, si Ucil, dan ternyata si Ucilnya mau ya. Oke, berarti yang usul itu adalah si Hari. Jawabannya adalah D teman-teman ya. D jawabannya.
Oke, lanjut teman-teman, kita ke soal nomor 2. Mereka diam 1000 bahasa. Apa arti diam 1000 bahasa pada teks fabel tersebut? Oke, tadi di sini kalau tidak salah ada diam 1000 bahasa ya. Mana tadi itu? Kalau tidak salah tadi ada ya, diam 1000 bahasa. Nah, ini artinya apa ini? Peribahasa diam 1000 bahasa. Diam ini kan aktivitas dari lisan ya, mulut ya. Kita cari yang sama ya. Kita cek yang A. Para binatang di hutan tidak mampu melakukan sesuatu. Ini salah teman-teman ya. Kenapa salah? Melakukan itu aktivitas tangan, aktivitas kaki ya. Ya, ini bukan aktivitas lisan ya, bukan karena melakukan. Kita cek yang B, berarti yang A salah teman-teman ya. Semua binatang di hutan menahan untuk tidak berkomentar. Oke, tidak berkomentar itu berarti kan mereka diam ya. Ini aktivitas lisan. Oke, berarti kita simpan dulu yang ini teman-teman ya. Kita simpan dulu yang ini ya, kita simpan dulu yang ini. Yang B. Oke, sekarang kita cek yang C, penghuni hutan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Oke, ini berarti yang C ini mendengar ya, mendengarkan itu kan aktivitas telinga ya, teman-teman, bukan lisan, bukan mulut. Sedangkan di sini peribahasanya diam. Sedangkan di sini mendengarkan, berarti salah ya. Beda, teman-teman ya. Oke, kita cek yang D, binatang-binatang di hutan tidak mengetahui. Oke, mengetahui itu aktivitas apa? Akal, pikiran, otak ya. Oke, berarti yang D salah. Berarti yang tepat itu adalah jawaban yang B, teman-teman, yang ini. Semua binatang di hutan menahan untuk tidak berkomentar ya. Berarti jawabannya yang B, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor berapa salah? Nomor 3, teman-teman ya. Oke, nomor 3. Apa contoh peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kejadian yang dialami Ucil, teman-teman ya, pada cerita tersebut? Tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut. Oke, si Ucil itu kan berarti tadi dalam cerita ini si Ucil itu yang menerima tugas ya, yang menerima tugas. Nah, kan teman-temannya kan si harimau kan usul ya, kemudian ternyata usul si harimau ini diterima oleh si Ucil. Baik, saya terima, saya sanggup, katanya gitu kan tadi ya. Oke, kita cek yang A, sesuai atau tidak sesuai ini. Kita memberi ide cemerlang yang dapat dilakukan oleh teman-teman di kelas. Memberi ide cemerlang, benar apa salah yang dilakukan si Ucil? Salah, teman-teman ya. Kenapa? Karena memberi ide cemerlang ini kaitannya bukan sama si Ucil, tetapi kaitannya sama si harimau. Dia kan yang memberikan ide, mengusulkan. Nah, berarti bukan si Ucil, si Hari yang usul itu. Berarti yang A ini salah, teman-teman ya. Yang A salah, karena ini si harimau yang usul, memberi ide itu si harimau ya. Kita cek yang B. Jani menghargai kepercayaan yang diberikan teman-teman kelasnya kepada dirinya. Oke, kita tandain benar atau salah menurut teman-teman yang B. Benar ya. Kenapa benar? Karena di sini si Jani menghargai kepercayaan yang diberikan teman-temannya. Ya, ini sama dengan si Ucil. Kenapa samanya? Si Ucil menghargai kepercayaan hewan-hewan yang lain yang percaya kepada dia, bahwa dia bisa mengusir si badak. Nah, ya berarti benar ini yang B, teman-teman ya. Yang B ini sama persis dengan kejadian si Ucil yang menerima usulan supaya dia membantu hewan yang lain ya, menghargai ya. Oke, berarti yang B betul. Kita cek yang C, teman-teman. Nina bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Betul atau salah menurut teman-teman? Betul ya. Kenapa betul? Karena si Ucil juga menjalankan tugasnya. Bukan hanya menerima tugasnya saja, akan tetapi si Ucil dalam cerita ini juga menjalankan tugasnya. Ngobrol kan tadi sama si Rino kan, sama si badak. Kemudian si badaknya percaya aja. Ya. Nah, berarti yang C juga betul, teman-teman ya. Yang C betul. Berarti pernyataan yang betul itu adalah pernyataan yang B sama yang C, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut, teman-teman. Perhatikan teks berikut.
Oke, di sini ada teksnya, ada teks lagi, ini beda lagi. Judulnya hewan pemakan daun. Apa itu? Nah, apa itu? Ya nggak tahu ya, kita baca dulu supaya tahu. Hewan bisa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan makanan mereka. Karnivora, hewan pemakan daging. Contoh hewan karnivora adalah singa. Selanjutnya herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Sapi adalah contoh hewan herbivora. Terakhir, hewan omnivora, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan, seperti beruang. Dari kelompok herbivora, ada hewan yang hanya makan daun saja. Mereka disebut folivora. Hewan folivora hanya makan daun untuk hidup, namun daun itu susah untuk dicerna, apalagi kalau sudah tua. Kadang-kadang daun juga mengandung zat yang bisa berbahaya. Agar bisa mencerna daun, tubuh hewan folivora punya cara khusus. Mereka punya usus yang panjang agar makanan bisa diproses lebih lama. Tubuh hewan folivora bekerja lebih lambat, jadi tidak terlalu banyak bergerak. Dalam perut hewan folivora juga ada bakteri yang membantu mencerna daun. Beberapa hewan folivora lebih suka daun muda karena lebih lembut dan mudah dimakan. Ada beberapa contoh hewan folivora yang hidup di alam. Misalnya, panda yang makan daun bambu, ada juga koala yang makan daun eukaliptus. Mereka tinggal di hutan dan sangat bergantung pada daun untuk makan. Karena itu, hutan tempat mereka tinggal harus dijaga supaya mereka bisa hidup. Nah, ini tentang jenis makanan ya, makanan yang dimakan oleh hewan. Oke, sekarang kita langsung baca saja soalnya, teman-teman. Apa saja hewan folivora berdasarkan informasi tersebut? Pilih jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, tadi folivora itu ada di paragraf ini nih, ya ada di paragraf sini mulainya. Tapi di sini belum disebutkan hewan apa yang termasuk folivora. Nah, di sini baru disebutkan kalau tidak salah. Ya, mana ini? Nah, ini. Belum ada ya di sini, nggak ada ya. Nah, ini ada beberapa contoh hewan folivora ini. Nah, ya. Kan yang ditanyakan adalah hewan folivora, teman-teman ya. Nah, ya. Apa hewan folivora itu? Misal panda satu. Kemudian yang kedua sama ada juga koala. Nah, ini koala ya. Berarti jawabannya adalah koala dan panda. Ini sapi salah ya. Oke, berarti jawabannya koala sama panda. Oke, ya. Jawabannya hewan folivora itu adalah koala sama panda. Oke, lanjut teman-teman ke soal nomor 5, teman-teman ya. Bagian mana yang sesuai untuk menggambarkan informasi teks tersebut? Oke, di sini ada bagian yang mana kira-kira yang sesuai dengan teks di sini ya. Oke. A. 3 kelompok utama hewan folivora. Pengertian hewan folivora, contoh hewan folivora, cara hewan folivora mencerna daun. Ini salah, teman-teman ya. Salah. Ini kalau diurutkan sesuai dengan paragraf 1, 2, 3, 4 ya. Di sini paragraf pertama itu menjelaskan tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanan ya. Di sini paragraf pertamanya 3 kelompok utama hewan folivora, berarti salah ya. Oke, salah ya, salah. Ini paragraf pertamanya di sini tentang folivora, paragraf keduanya tentang pengertian hewan folivora. Di paragraf keduanya ini tentang pengertian ya. Oke, berarti yang A salah, teman-teman. Kita cek yang B, 3 kelompok utama hewan folivora juga salah ya, salah, bukan folivora. Yang paragraf pertama itu bukan folivora. Oke, kita cek yang C, 3 kelompok utama hewan. Oke, ini bagus ya, masuk ya, 3 kelompok utama hewan. Jadi kan paragraf pertama kan 3 kelompok utama hewan. Nah, ini kan 3 kelompok utama hewan. Oke, yang C benar.
bagan pertamanya, bagan keduanya contoh hewan polipora. Contoh hewan polipora itu di paragraf terakhir ya. Paragraf terakhir harusnya di urutan keempat. Ini harusnya di sini di bawah. Ya, di bawah. Oke, berarti salah teman-teman ya. Salah. Yang C juga salah. A, B, C salah. Berarti jawabannya yang D. Kita cek dulu. Bagan pertama sesuai dengan paragraf pertama itu 3 kelompok utama hewan. Betul. Tadi di sini 3 kelompok utama hewan berdasarkan makanannya. Betul. Kemudian bagan keduanya pengertian hewan folivora. Kita cek pengertian hewan folivora. Nah, ini nih benar nih ya. Pengertian hewan folivora. Apa itu hewan folivora? Itu yang hanya makan daun saja. Ya, folivora itu. Nah, ini berarti pengertiannya betul ya, teman-teman. Bagan keduanya betul. Kita cek bagan ketiganya. Cara hewan folivora mencerna daun. Betul tidak paragraf ketiganya tentang mencerna daun? Betul ya. Nih, mencerna daun. Betul, teman-teman ya. Kita cek yang bagan keempatnya, contoh hewan folivora. Betul, teman-teman ya. Tuh, contoh hewan folivora. Nah, berarti yang D sudah sesuai dengan bagan, teman-teman ya. Yang D maksudnya bagan ini sudah sesuai dengan paragraf yang di atas tadi ya. Paragrafnya ada 4, ini juga bagannya ada 4 dan sesuai. Paragraf pertama tentang 3 kelompok utama hewan, paragraf kedua tadi tentang pengertian hewan folivora, paragraf ketiga tadi tentang cara hewan folivora mencerna daun, yaitu ususnya panjang kan tadi katanya, dan yang terakhir itu contoh hewan folivora itu tadi koala sama panda ya. Oke, lanjut teman-teman, kita ke soal nomor 6 ya. Apa gagasan utama yang disampaikan pada paragraf ketiga tersebut? Oke, paragraf ketiga berarti yang ini nih. Nah, ini di sini menjelaskan tentang cara hewan koala mencerna makanannya. Ya, kita cek yang A, jenis daun yang cocok untuk hewan folivora. Jenis daun. Bukan jenis daunnya, teman-teman ya. Bukan jenis daunnya. Nah, jenis daunnya itu di sini nih. Ya, jenis daunnya itu di sini nih. Nah, ya. Ini tidak disebutkan jenis daunnya apa. Ya, jenis daunnya apa? Tidak dijelaskan. Oke, lanjut. Pembagian hewan berdasarkan makanan salah, teman-teman ya. Ini lebih ke paragraf pertama ya, paragraf pertama ya, bukan paragraf ketiga. Kemudian C, cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. Nah, ini betul teman-teman ya. Cara khusus hewan folivora dalam mencerna daun, betul. Nah, dalam mencerna daun kan itu cara mencerna daun yang mereka kan. Oke ya. Kemudian yang D-nya kita cek peran penting hutan. Nah, ini paragraf terakhir ya. Paragraf keempat ya. Berarti yang betul itu adalah yang C, cara khusus tubuh hewan folivora mencerna. Oke, lanjut teman-teman. Bacalah paragraf berikut. Andin gemar membaca buku cerita. Ia sering meminjam buku di perpustakaan sekolah. Setiap sore ia membaca buku di teras rumah. Apa kegemaran Andin? Oke, sudah jelas ya, di sini ada di kalimat pertama Andin gemar membaca buku cerita. Berarti jawabannya adalah membaca. Nah, B jawabannya. Bukan menulis ya. Membaca, dia sering pinjam ke perpustakaan ya, baca. Tapi bukan berarti dia gemar meminjam, bukan, yang saya salah ya. Karena meminjam itu dia gemar membaca, bukan kegemarannya bukan meminjam buku, tapi kegemarannya ini adalah membaca. Ya, berarti yang betul adalah yang B, bukan yang C ya. Oke, lanjut teman-teman. Perhatikan kalimat berikut nomor 8 ya. Ibu sedang memasak nasi di dapur. Kata kerja dalam kalimat tersebut adalah titik-titik. Nah, ini kan ada ibu, ada sedang, ada memasak, ada nasi, ada di dapur. Ya. Ibu ini kan berarti bukan kata kerja ya. Ibu itu adalah subjek ya, subjeknya. Nah, ini berarti pekerjaan itu ya, ini memasak, pekerjaan. Ya, pekerjaan itu memasak, kata kerjanya memasak. Berarti jawabannya adalah C, teman-teman ya. Jawabannya C. Oke, lanjut teman-teman, kita ke soal nomor 9. Kalimat mana yang menggunakan kata membaca dengan benar? Oke, ya.
kalimat mana yang menggunakan kata membaca dengan benar. Oke. Kita cek yang A. Ani membaca lari di lapangan. Ani membaca lari di lapangan. Masa membaca lari di lapangan? Ya, berarti ini salah ya. Salah ya, ini tidak tepat. Membaca buku harusnya. Membaca buku di lapangan. Ya, bukan membaca lari ya, salah. Kita cek yang B, mereka membaca buku cerita. Nah, ini nih benar. Mereka membaca buku cerita ya. Oke, sekarang kita cek yang C, kami membaca makanan enak. Oh, ini salah ya. Harusnya kami memakan makanan yang enak. Ya. Yang C salah, yang D, ibu membaca ke pasar. Ini salah, harusnya ibu pergi ke pasar. Ya. Berarti yang betul itu adalah yang B, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10, soal nomor terakhir ya. Bacalah pantun berikut. Jalan-jalan ke pasar baru, membeli kain warna-warni. Jika kamu rajin belajar, cita-cita pasti tercapai nanti. Ya, tercapai nanti. Apa pesan dari pantun tersebut? Ininya U, I, oh ininya R ya. Harusnya UI, UI harusnya ya akhirannya. Tapi ini UI, RI. Ya udah nggak apa-apa lah, kita anggap saja nyambung ya. Mungkin ada kesalahan dalam bikin soalnya. Apa pesan pantun tersebut? Nah, pesan itu kan ini kan? Ya, pesan itu ini ya. Pesan. Ya, pesan di pantun itu baris ketiga sama keempat. Oke, kita cek yang A. Kita harus rajin membeli ikan. Salah ya, di sini harus rajin belajar. Yang B, rajin belajar bisa meraih cita-cita. Oke, betul ya. Di sini kan di baris ketiga sama baris keempat itu katanya harus rajin belajar supaya cita-citanya pasti tercapai. Berarti betul yang B, teman-teman ya. Jawabannya yang B. Tapi kita cek dulu yang C, pergi ke pasar menyenangkan. Salah. Yang D, warna-warni itu indah. Ini juga salah. Berarti jawaban benar adalah yang B, rajin belajar bisa meraih cita-cita, sesuai dengan isi pantun di atas ini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa sekali lagi share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bernalar Official. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti ketika pelaksanaan TKA-nya mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang besar, nilai yang tinggi, agar teman-teman semua bisa masuk ke SMP favorit teman-teman semua atau ke SMP yang teman-teman inginkan. Karena dengan nilai TKA bagus itu teman-teman bisa menentukan mau kemana saja SMP-nya. Ya, oke. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.